Saya persilakan langsung, silakan Pak. Shalom, selamat pagi. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, kita masuk di sesi acara talk show. Jadi memang acara ini dibuat supaya kita bisa lebih saling mengenal, minimal pembicara-pembicara yang akan kita undang ke sini akan bisa sharing atau bersaksi dengan harapan kita bisa mendapat gambaran bahwa pelayanan digital di klasis 2 Kajadu ini sudah pada tingkat seperti ini. Tadi Pak Eko memulai dengan satu khotbah bahwa bagaimana pelayanan yang selama ini secara manual sudah kita lakukan bertahun-tahun, tapi karena ada COVID, membuka satu jalur pelayanan lagi, yaitu melalui digital. Dan kalau sudah bicara digital, sebetulnya Tuhan mau memberikan kita sarana supaya bisa mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, sesuai dengan firman Tuhan. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya akan mengundang Pak Bambang Nugroho, yang menjadi salah satu narasumber kita, yaitu Wakil Ketua 2 Majelis GKI Cinere, Ketua Komisi Digital Ministry Kajadu, owner dari Advertising Agency, dan inisiator Komisi Pelayanan Digital GKI. Saya undang Pak Bambang. Yang kedua, narasumber kita yang juga pendeta, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Pak Eko ini majelis pendamping Komisi Digital Kajadu periode sebelumnya. Jadi nanti kita akan bisa mendengar kurang lebih kesaksian dan juga sharingnya tentang karena memang Komisi Digital ini relatif masih muda di Kajadu, jadi baru ada satu periode dan ini adalah periode kedua. Ya, jadi relatif masih sangat muda dan Pak Eko adalah salah satu dari majelis pendamping pengurus sebelumnya. Beliau juga adalah tadi pengelola YouTube dengan jumlah viewer yang tadi Pak Eko sudah sampaikan, dan kita akan mendengarkan juga bagaimana ya pelayanan dan juga perjalanannya membangun sebagai YouTuber rohani. Untuk yang ketiga, saya mengundang Pak Asido Simanjuntak. Beliau ini adalah Ketua Pelayanan Digital GKI Cinere. Silakan Pak Asido. Berpengalaman di bidang advertising, perusahaan worldwide sejak tahun 2000. Digital Photo Imaging Certified, jadi beliau certified di situ, jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar tentang photo imaging dengan lebih deep, lebih dalam lagi. Dan juga beliau adalah Certified Sound System School Indonesia. Jadi kalau di gereja kita sound systemnya masih suka ya kurang bagus, bisa nanti Pak Sido bisa bantu untuk tuningnya. Baik, itu adalah tiga narasumber pada acara talk show pagi ini. Waktu kita hanya 1 jam Bapak Ibu, jadi kita tidak akan langsung melakukan tanya jawab. Q&A-nya nanti ada satu sesinya sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu catat apa yang ingin ditanyakan atau masukkan ke QR code-nya, supaya nanti pada waktu Q&A kita bisa lakukan tanya jawab tersebut. Baik, saya akan mulai talk show ini dengan
eh, Pak Eko. Pak Eko ini kalau tadi kita dengar selain pendeta beliau juga adalah YouTuber ya. Jadi sangat menarik bahwa beliau ini sudah menerapkan kan begitu pelayanan secara digital dan ternyata sudah bisa kalau kita melihat pelayanan offline kita akan sangat tergantung kepada lokasi. Misalnya kita ada di Cinere, maka mungkin orang-orang sekitar Cinere yang akan bisa atau sering berdiskusi tentang firman Tuhan dengan kita. Tapi Pak Eko sudah extend, dia juga mengembangkan versi digital pelayanannya sehingga dia juga bisa bertemu dengan jemaat-jemaat yang lain yang di luar Jakarta atau di luar Geraha. Nah, yang ingin kita ketahui Pak Eko sebagai pendeta dan juga penggiat sosmed YouTuber, sebagai sosok yang pernah juga menjadi ketua majelis pendamping di Digital Ministry Kajadu, menurut pengamatan Pak Eko, sejauh mana gereja-gereja di Indonesia yang sudah melek atau yang sudah memiliki literasi digital? Silakan Pak. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang. Jadi kita itu memperhatikan digital ministry itu karena kecelakaan, bukan karena kesadaran. Itu karena COVID. Jadi kan mau tidak mau ya, mau tidak mau gereja beli kamera, mau tidak mau gereja beli mixer, mau tidak mau gereja beli mic seperti ini. Kamu nggak mau ngapain beli mic seperti ini gitu. Tapi sekarang dibeli semuanya. Dan gereja mulai sadar. Tetapi sayang, kesadarannya hanya pada tataran aku. Gerejaku. Sudah titik itu, live streaming diadakan alasannya apa? Ada jemaat kita yang ada di luar kota. Ada jemaat kita yang di luar negeri, alasannya seperti itu. Tapi tidak pernah berpikir bahwa melalui alat-alat ini aku juga akan memberitakan karya kasih Allah yang hadir dalam gereja itu. Kurang jelas ya? Oh. Bentar, kurang atas ya. Bentar. Saya kata. Ya, tes bagaimana? Keras? Dengar ya? Ya. Jadi terkadang kita dengan alat-alat kita itu kita masih aku dan aku. Ini untuk keluarnya itu yang belum ada. Memang untuk keluar seperti itu membutuhkan waktu yang banyak. Membutuhkan waktu yang banyak. Karena saya untuk menyiapkan renungan 2 kali, satu renungannya itu sekitar 10 menit, berarti 20 menit, itu saya perlu waktu untuk ngedit itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Jadi belum lagi sortingnya, nanti ngeditnya, itu perlu waktu banyak. Jadi sepertinya perlu disadarkan lagi Pak. Tapi saya nggak tahu ya bagaimana nanti Bapak Ibu bisa bercerita ya tentang bagaimana digital ministry yang sudah dilakukan, seperti yang dilakukan Cinere juga ini luar biasa. Mungkin itu Pak, pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin yang kedua tadi Pak Eko bicara atau bercerita dalam khotbah bahwa selain di Geraha, base-nya Pak Eko, ternyata dengan pelayanan digital, ternyata Pak Eko bisa melayani juga jemaat yang ada di Blora ya Pak ya? Di Blora, di Semarang. Oke, sebagai contoh di Blora. Jadi kalau di kita kan kita anggap sebagai fanbase itu Pak. Ya. Kalau di era YouTube bicaranya fanbase. Nah, apakah menurut Pak Eko setelah berdiskusi dengan mereka, Bapak kunjungi mereka sebagai jemaat yang juga punya gereja lokal, misalnya gereja mereka di Blora, sekarang mendapat feedback, mendapat tambahan firman Tuhan atau layanan digital. Apa yang mereka sampaikan pada waktu diskusi, apakah ini sangat bermanfaat atau menambah sarana firman Tuhan melalui digital, seperti apa Pak Eko? Iya, jadi mereka bercerita bahwa
ketika melihat YouTube harian mereka terbantu di dalam ibadah harian mereka. Karena selama ini kan ibadah cuma hari Minggu, Senin sampai hari Sabtu kosong. Nah, mereka mengadakan ibadah harian itu melalui YouTube saya, pagi, sore, pagi malam, begitu seterusnya. Dan kemudian mereka juga mendapatkan pengalaman baru karena di YouTube saya di bagian belakang saya akan menampilkan kayak mini vlog gitu loh. Jadi saya jalan-jalan kemana, saya beli apa, saya makan di mana, saya ketemu siapa, itu saya tampilkan. Jadi YouTube saya itu sekali tayangan bisa 23 menit, 25 menit. Tapi mereka lihat dari depan sampai belakang. Dan itu separuhnya mini vlog, separuhnya renungan. Dan itu mereka seneng gitu Pak. Gitu. Dan di sisi lain yang membanggakan adalah mereka itu kalau digerakkan tentang diakonia luar biasa Pak. Luar biasa. Jadi mereka kayak oh ya, aku sudah mendapatkan firman, aku akan berbagi. Karena apa? Yang saya tampilkan juga kadang-kadang gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang di desa. Saya kan punya hak cuti Bapak Ibu. Pendeta kan punya hak cuti ya. Kalau cuti Bapak Ibu berapa setahun? Berapa? 12. Kalau pendeta itu cutinya 30. 30 hari cutinya. Kalau sudah 10 tahun kerja, cutinya 3 bulan. Wah, bangga luar biasa. Nah itu saya gunakan untuk melawat ke desa-desa. Jadi saya cuti 2 hari, saya hari Minggu khotbah di sebuah desa, tapi saya ambil cuti 2 hari. Hari Jumat saya cuti, hari Selasa saya cuti. Jadi saya punya waktu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari di desa. Lalu saya melihat ada masalah apa, saya masukin YouTube, saya siarkan, orang akan tergerak, aku ingin ikut. Dan itu berkali-kali terjadi. Dan dana yang sudah disalurkan ke desa-desa ya lumayan lah, ya lumayan. Nah itu jika gereja mau melakukan, luar biasa sekali. Jadi gereja kuat di desa, umat kuat, masyarakat bisa melihat perkembangan gereja, mereka siapa tahu ada yang tertarik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Pak Eko kita ingin menanyakan atau ingin mendapat sharing dari Pak Bambang Nugroho. Beliau saya kenal memang idenya banyak sekali gitu ya, luar biasa. Tapi kali ini kita mau dengar apa yang Pak Bambang Nugroho ini lihat dan khususnya berkaitan dengan klasis ya, karena kita bicara ini acara-acara klasis. Kenapa ya klasis itu sangat perlu mendorong kegiatan digitalisasi ini ya, dan melihat ke depan khususnya generasi-generasi yang memang dari awalnya sudah native digital gitu, seperti Gen Z dan Gen Alpha. Silakan Pak Bambang. Baik. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Oke, naik aja Ibu saya. Ya. Jadi perjalanan saya itu bukan banyak ide, tapi memang sering mengeluarkan ide aja, Pak. Jadi tepatnya tahun 2017, saya semakin gelisah dengan perkembangan teknologi. Kebetulan di saat persidangan majelis jemaat, saya sering utarakan, karena apa, kebetulan saya memang sering bekerja sama dan sering datang ke China. Luar biasa teknologi perubahannya, teknologinya sangat luar biasa. Dan oleh karena itu saya melihat juga bahwa mungkin zamannya kita dulu Pak Ben, pada saat kita makan sama keluarga, duduk-duduk di keluarga, itu kita berbicara. Ayah, ibu. Tapi kalau sekarang adalah masing-masing buka handphone, ya betul ya? Saya sangat gelisah sekali.
Sedangkan anak umur 3 sampai 5 tahun sudah dipegangin gadget. Yang mungkin orang tuanya itu berpikir, supaya anak saya mau makan, nggak rewel, dan supaya tidak mengganggu. Karena mungkin orang tuanya sibuk atau mamanya atau bapaknya juga bermain gadget juga. Sehingga saya melihat banyak sekali anak-anak itu udah kecanduan games. Pada kecanduan games itu banyak games yang tidak ada edukasinya. Ada lagi bahwa yang remaja dewasa kita tahu bahwa berbagai macam ajaran handphone ini bisa dipakai untuk baik, bisa dipakai untuk tidak baik. Seperti tadi Pak ini menyatakan ketua bahwa bisa dipakai kebenaran atau tidak kebenaran. Kita tahu sekarang bahwa remaja, pemuda banyak sekali menerima ajaran-ajaran yang tidak benar. Apakah itu dari agama Kristen tapi tidak seajaran, atau dari yang non, yang mengatakan Tuhannya kok manusia atau bagaimana segala macam, seperti yang dikotbahin tadi Pak ini Pendeta Eko ya. Jadi sedangkan di Indonesia itu tahun 2024 itu adalah nomor 4 pemakai media sosial di dunia. Dari penduduk 280 Pak Ben, itu pemakainya 167 juta, berarti 60%. Segmentasinya banyak adalah di Gen Z. Di Korea tahun 2017-2018 saya sudah mendapatkan kabar, harusnya anak remaja yang Kristen yang mengenal Kristus itu adalah 30%. Tapi akhirnya cuma 3%. Dengan keadaan internet ini luar biasa. Dan lagi sebentar lagi, berapa tahun kemudian itu bukan 90% lagi, 100% seluruh dunia tersambung oleh internet, dan internet menjadi paru-paru dunia. Apapun penghubungnya adalah internet. Mobil listrik, kendaraan listrik segala macam, semuanya adalah sangat ketergantungan dengan internet. Begitu internet ada yang matiin, semua close. Dan ini juga menjadi ancaman bagi kita semua dengan adanya era digital, dengan era robot yang nanti kita memasuki yang baru, walaupun sekarang sudah mulai masuk ya, mobil bisa jalan sendiri ya, di Cina di set motor bisa jalan sendiri, dan sudah mulai ada prototipe untuk robot, dan mungkin tahun 2030-an itu sudah makin banyak robot yang sudah seperti ini. Jadi apa yang akan terjadi di tahun 2030-an ke atas, bahwa banyak bidang pekerjaan yang hilang. Kita mungkin sudah mendengar. Nah, dengan adanya bidang pekerjaan yang menghilang itu, yang mencapai 40-50% bisa. Pertanyaannya adalah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan? Itu saja, saudara. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Melihat kondisi seperti itu, memang kita melihat bahwa jemaat ini akan berkembang sesuai dengan usianya. Memang Gen Z posisinya berada di 30%. Jadi yang native digital ini memang berada di 30%. Tapi di beberapa prediksi, McKinsey itu pernah menulis bahwa 5 tahun ke depan kemungkinan setengah yang hadir di sini adalah Gen Z. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kebutuhan informasi melalui media digital itu akan meningkat secara luar biasa. Dan gereja, kalau kita bicara level klasis,
tidak bisa berhenti atau tidak bisa tinggal diam, atau tadi kalau Pak Eko bilang harus menyediakan waktunya gitu ya. Walaupun tadi Pak Eko bicara bahwa itu membutuhkan waktu, Pak. Nah, menurut Pak Bambang, Klasis pada saat itu, karena saya mendengar juga Bapak adalah salah satu inisiator Komisi Digital di Klasis, karena memang kita berada di sini adalah karena kita adalah bagian dari Klasis. Apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi semangat utamanya bahwa Klasis harus mengambil peran itu gitu? Karena memang 60.000 jemaat Klasis saat ini, kalau 30% berarti ada 20.000 Bapak Ibu yang native digital. Ya. Kalau 2-3 tahun mendatang dia menjadi 50.000, maka offline itu memang relevan bagi komisi dewasa dan lansia, tapi bagi komisi pemuda dan remaja, offline itu menjadi kurang menarik, bukannya tidak relevan, tapi menjadi kurang menarik. Nah, menurut Pak Bambang, bagaimana Pak solusi kita di Kajiado khususnya di Klasis 2 ini? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi sebelum jawab saya sampai ke situ, bahwa kebetulan saya tahun 2018-2021 saya menjadi bertugas di BPMK. Ya, waktu itu saya berada di pelayanan bidang strategi program. Dari strategi program itu pada saat itu memang kita berbincang-bincang bersama teman-teman semua ya. Akhirnya kita mengusulkan panitia nominasi dari kepengurusan tahun 2021-2024 itu membuat bidang digital ministry. Karena ini sangat penting sekali. Seperti yang saya utarakan tadi bahwa posisi 10 tahun lagi akan dampaknya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi sedangkan posisi 10 tahun lagi itu yang terkena rata-rata tuh umur 20 sampai 25. Berarti yang lahirnya adalah 2010-2015. Berarti gen alpha. Jadi kembali lagi apa yang harus kita persiapkan kepada mereka. Ini pertemuan ini sangat baik sekali untuk menyatukan visi kita. Bahwa apakah itu biasa saja atau ancaman? Bagi saya ancaman. Tapi ancaman yang kita bisa kelola dengan baik, mempersiapkannya dengan baik. Jadi saya dengan teman-teman Cinere, saya selalu berbicara, kita harus mempersiapkan, ya, kita harus mempersiapkan suatu generasi untuk memasuki era peradaban yang baru. Kita harus mempersiapkan suatu generasi untuk memasuki era peradaban baru. Memang nanti tahun 2035 ke atas sudah era peradaban baru. Mungkin nggak sampai situ. Jadi yang dongeng-dongeng waktu itu ada robot, ada mobil terbang, kenyataannya sekarang pun sudah banyak. Jadi kita harus melakukan itu supaya yang dibilang tadi Pak Eko, kita benar-benar mengabarkan kabar baik itu tetap terus. Jadi era digital ini harus dimanfaatkan bagaimana caranya kemana saja, ke pelosok mana saja untuk menyebarkan kabar baik di ruang digital. Jadi waktu itu saya juga bicara dengan teman-teman Cinere. Teman-teman Cinere, apakah live streaming itu sudah disebut digital? Saya bilang itu baru 10%. Oh, kita udah buat leaflet digital, warta digital, ya kan? Segala kegiatan kita buat konten. Oh, itu baru 30% saya bilang. Konten yang untuk kalau di Cinere namanya warta tayang, itu baru 30%. Nah, mungkin nanti Pak Asido akan membicarakan apa yang dilakukan. Walaupun ini pun juga saya masih
masih berjuang untuk membuat satu yang belum saya ini kan adalah Bible Games. Bagaimana caranya anak-anak sekolah minggu itu bukan main games Pokemon dan sebagainya, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat games tapi dengan cerita-cerita Alkitab. Nah, itulah yang harus kita rebut. Oleh itu kesempatan inilah sangat bagus. Ini bukan kerjanya satu jemaat, tapi kebersamaan dengan 60.000, kita dititipin Tuhan 60.000 domba. Dan berapa tahun lagi yang seperti Pak Ben bilang, mayoritas Gen Z dengan Gen Alpha. Sekarang tanggung jawab kita untuk mempersiapkan generasi itu bagaimana untuk masukin peradaban baru. Itu aja Pak Ben. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Karena memang kita di sini juga ingin belajar dalam talk show ini, melihat gitu ya, satu proses perjalanan sebuah jemaat khususnya dari kacamata digital, gitu ya. Jadi kesempatan ini kita mau dengar sharing nih dari teman kita Pak Asido yang katanya udah banyak nih melakukan segala sesuatu, ya kan? Sampai Komisi Digital Cinere eksis saat ini. Dan yang menariknya lagi sudah ada penatua Infocomnya yang jadi MC kita, luar biasa. Artinya bahwa literasi itu memang harus dibangun karena memang ada kesadaran dan kebutuhan Bapak Ibu. Saya pikir kita mengenal digital itu sudah lama sekali gitu, ya. Dan cenderung itu ada di kantor kita. Kalau kita pernah bekerja di kantor sebagai profesional kan begitu. Dukungan sistem, dukungan aplikasi, hardware, software itu memang kita pakai. Dan kita rasakan sendiri, itu meningkatkan efisiensi kita, itu meningkatkan kemampuan kita yang terbatas karena kita sebagai manusia, tapi sistem digital ini membuat kita jauh melebihi itu. Nah, kita akan mendengarkan dari Pak Asido ya kesaksian dan ceritanya, karena mungkin dari survei yang kita lakukan di klasis sebelum pertemuan ini, sepertinya roadmap-nya tuh mirip-mirip ya, kesulitan ya kan, penolakan gitu kan, teman-teman yang diajak kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, karena merasa digital kan bisa dibuat sendiri di rumah. Jadi kita mau melihat sebetulnya perjalanan Cinere yang mengawalinya ya kan di Komisi Digital ini, dan seberapa jauh ya kan proses itu berjalan, dan apa hambatan dan tantangan yang mungkin sama dengan apa yang kita hadapi. Saya dari GKI Bintaro juga kurang lebih menghadapi hal yang sama, dan kita boleh belajar dari Pak Asido tips and tricksnya supaya kita bisa juga punya Caroline. Ya kebetulan Caroline tuh nama istri saya, jadi saya kenal benar. Ya, jadi kenapa? Karena memang kadang-kadang kita mau menyampaikan informasi tentang jemaat ya. Kantor gereja kita tutup jam 5 sore, ya kan? Padahal kita pulang kantor jam 8. Tapi kalau ada Miss Caroline, dia 24 jam. Jadi kita ingin tahu kira-kira persembahan bulanan kita sudah diterima atau belum, terus kira-kira kapan mau membaptiskan anak, ya kan? Kalau kantor gereja terbatas, tapi kalau Miss Caroline di GKI Cinere ini 24 hours dan 7 hari dalam seminggu. Silakan Pak Asido. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Sebetulnya sih belum sampai tadi kayak customer care by online 24/7 gitu sih belum. Tapi saya mau berbagi tentang tadi Pak Ben sudah menyampaikan kesaksian kami dari Cinere bahwa sebetulnya Komisi Pelayanan Digital berangkat dari needs-nya jemaat di GKI Cinere. Nah, itu yang menjadi dasar dibentuknya Komisi Pelayanan Digital. Mungkin untuk mempersingkat kita bisa lihat tayangan dari apa yang sudah GKI Cinere lakukan selama 3 tahun terakhir. Silahkan teman-teman di media. Halo Bapak Ibu Majelis dan kakak-kakak semua, perkenalkan saya Caroline Nexa. Saya adalah Artificial Intelligent Assistant yang diciptakan oleh Komisi Pelayanan Digital GKI Cinere.
Pagi ini, saya bertugas mempresentasikan evaluasi program kerja 2024 dan program kerja 2025. Di tahun 2024, KPD sudah meresmikan Studio GKI Cinere yang dapat diberdayakan untuk mendukung program kerja, seluruh komisi dan juga program kerja kepanitiaan. Studio GKI Cinere juga menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain dan terbuka untuk bekerja sama melalui Klasis sebagai bentuk keseriusan KPD mendukung GKI Cinere berpelayanan di digital ministry. Seperti tahun-tahun sebelumnya, KPD tetap terus mendukung live streaming ibadah setiap hari Minggu, memproduksi klip renungan sapaan gembala dan sapaan sahabat yang tayang per 2 minggu, dan memproduksi lebih dari 250 desain poster doa harian, flyer pendalaman Alkitab, dan flyer pendalaman teologi jemaat. Selain program kerja reguler, KPD juga mendukung program kerja Panitia Paskah, Ibadah Emeritus, program kerja Komisi Dewasa, KSMG, Kespel, mendukung ibadah HKR Komisi Remaja, dan mendukung program kerja Panitia Ibadah Peneguhan Pendeta Yosua. Sesuai tema pelayanan 2025, Komisi Pelayanan Digital sepakat untuk menjadi komunitas yang lebih peduli. Peduli dengan satu generasi masa depan yang mengandalkan teknologi dalam membangun keimanannya. Peduli dengan jemaat dan simpatisan yang akan dijangkau melalui digital ministry. Peduli untuk berdampak lebih luas dengan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang belum mengenal Kristus menjadi lebih kenal dengan Kristus melalui digital ministry. Peduli untuk membuka kesempatan bagi setiap jemaat dan simpatisan semua usia untuk memiliki kompetensi menguasai teknologi melalui berbagai pelatihan-pelatihan digital. Didasari atas semangat menjadi komunitas yang lebih peduli, maka KPD merancangkan 2 program kerja yang menjadi fokus utama di tahun 2025, yaitu 1. KPD membuka lebih banyak program-program pelatihan digital yang bermanfaat bagi setiap individu, baik untuk pekerjaannya, pelayanannya, dan kebutuhan sekolahnya. Pelatihan digital juga akan memotivasi jiwa-jiwa baru untuk mau terlibat lebih aktif dalam pelayanan. Selain mengembangkan diri untuk semakin dapat menguasai teknologi, KPD juga bertugas menjaga gereja agar terhindar dari isu pelanggaran UU ITE dan juga pelanggaran hak cipta. Lebih detailnya, saya hendak mengajak Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua untuk menyimak apa saja layanan yang ada di Komisi Pelayanan Digital GKI Cinere. Selamat datang di studio GKI Cinere. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan nih, program aplikasi yang kerja komisi, aplikasi program gereja majelis Pak Ben. Nah, terus program-programnya kita juga tetap berjalan, live streaming, klip ibadah kita kerjakan. Terakhir kita menjajaki untuk bikin podcast. Oke, baik, terima kasih Caroline. Ya. Jadi itu sharing singkat dari kita Komisi Pelayanan Digital GKI Cinere. Terima kasih Pak Asido, Caroline telah membantu dengan baik sekali ya. Dan saya rasa itu memang bagian dari kekuatan sebuah teknologi gitu, menyampaikan dengan lebih terstruktur dengan bahasa yang baik ya kan, sehingga kita mendengarkannya juga jadi senang gitu, ya kan? Itu yang kadang-kadang saya implementasi sebuah sistem gitu, sebuah perusahaan itu berharap bahwa
customer service-nya bisa menjawab dengan ramah gitu. Ya kan? Coba kita bayangkan apakah kantor gereja kita sudah secanggih Karolin di dalam menyampaikan informasi. Saya pikir ada keterbatasan karena orang gereja kita juga harus dilatih kan begitu. Tapi sistem ini sudah membantu dan sudah dibuktikan tadi oleh Pak Asido bahwa dia sudah bisa menjelaskan dengan baik sekali kepada kita. Dan itu memang eranya di era native digital Bapak Ibu. Kita nggak bisa menjelaskan sesuatu yang ternyata tidak sebaik yang kita lihat di handphone kita. Sulit Bapak Ibu. Kita bercerita ternyata nggak semenarik Netflix yang kita lihat. Betul nggak Bapak Ibu? Kemanusiaan kita selalu menuntut kualitas dan kenyamanan dan level entertainment yang lebih menarik. Sehingga memang tantangannya di gereja, apakah khotbah offline kita itu membuat kita lebih bersemangat atau semakin ngantuk? Karena kita mau cepat-cepat nonton Netflix Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, saya suka melihat di YouTube kita gitu ya, khususnya kalau di worship Bapak Ibu. Ya, ini saya mungkin kita bisa berbeda. Kalau saya lihat worshipnya dari teman-teman kita yang karismatik, apalagi yang Amerika itu Bapak Ibu, dia sudah menyiapkan sebuah panggung musik dan mereka bisa bernyanyi memuji Tuhan itu dengan irama yang bagus, menyenangkan, enak di kuping kita, tapi juga menambah kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan itu didukung oleh kemampuan digital Bapak Ibu. Nah mungkin Pak Asido bisa cerita nih gitu ya, karena terus terang Bintaro mengalami hal yang sama. Keterbatasan equipment, keterbatasan dukungan majelis jemaat, keterbatasan keinginan pemuda-pemuda kita untuk mau konsisten, terlibat, dan mengambil tanggung jawab. Sehingga kadang-kadang memang orang-orang lansia seperti saya yang lebih sering mau bertanggung jawab. Ketua Komisi Digital saya, Pak Andi itu saya pikir beda-beda 10-20 tahun. Bukan orang Gen Z Bapak Ibu. Gen Z-nya bisa dibuat jadwalnya, terus kalau nggak ada ya terpaksa lah teman-teman komisi dewasa ini yang menggantikannya karena memang level tanggung jawabnya tidak seperti itu. Itu yang terjadi di gereja kami atau mungkin juga di gereja Bapak Ibu. Nah kita mau dengar nih suka duka karena memang sebetulnya itu yang harus menginspirasi kita Bapak Ibu. Karolinnya sudah sampai di level itu, ya kan? Saya sih sudah ngebayang, saya udah bilang sama Pak Thomas bahwa GKI Bintaro harus segera punya Karolin. Cuman bukan istri saya karena dia nggak sempet ya. Udah ngurus saya aja udah capek dia gitu. Boro-boro dia bisa menjelaskan tentang pelayanan gereja, apa yang gereja ingin lakukan dan sebagainya. Ini sarana komunikasi kan jadi penting Bapak Ibu, betul nggak? Di gereja kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang gereja lakukan hari ini dan minggu depan tiba-tiba di WA kita ada kegiatan seperti ini. Tujuannya apa, maksudnya apa yang membuat itu menjadi nilai rohani bagi kita juga kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena waktu tadi Pak Eko bilang waktunya sudah sangat sempit untuk memberikan penjelasan dan transfer knowledge. Nah kita dengar Pak Asido, bagaimana suka dan duka dan bagaimana keteguhan dari teman-teman Cinere ini sudah sampai di level ini. Silakan Pak Asido. Ya, makasih Pak Ben. Saya sharing sedikit tentang awal berdirinya Komisi Pelayanan Digital. Tadi mengutip Pak Eko sampaikan bahwa terjadinya kecelakaan yang membuat semua gereja harus going digital gitu ya karena pandemi kemarin. Nah, pada saat pandemi Pak Bambang challenge kita dan beberapa teman, masa kita cuma hanya live streaming. Kita belum tahu, belum jelas kapan kita bisa tatap muka lagi. Bagaimana kita deliver tidak hanya ibadah rutin tiap minggu, tapi ada yang sesuatu yang kita kasih ke jemaat. Berangkatlah waktu itu sapaan gembala. Jadi kita mulai buat itu tiap minggu. Nah, terus kemudian biasakan ya Pak Bambang kan suka challenge terus ya. Wah, kita dikompor-komporin terus untuk membuat banyak produk-produk gitu. Benar Pak Ben, kesulitan di kita adalah bahwa karena konteksnya pelayanan, buat beberapa orang ketika ada beberapa yang idealis bahwa
pelayanan tetap harus profesional karena kita punya target yang harus di-achieve gitu ya. Tapi buat beberapa orang tidak salah juga ketika mereka mengatakan bahwa ya pelayanan. Waktu saya yang ini dedicated untuk pekerjaan dan keluarga, ya pelayanan sisa-sisanya segini. Itu terjadi, contoh konkret adalah begini. Ketika ada satu desain kita kerjakan, deadline-nya udah mepet, kita minta tolong, boleh nggak bro, direvisi lagi dikit. Oke, revisi. Ada masukan nih, harus revisi lagi. Biasa kan, kita kan banyak ya pengambil keputusan di gereja ya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu Penatua Majelis ya, kejadiannya begitu. Revisi lagi, lama-lama gini, revisi melulu, siapa sih yang ngambil keputusan? Ini nggak kelar-kelar nih, never ending story nih kalau kayak gini ceritanya. Gue mau ngerjain ini revisi terakhir, abis itu gue gak mau pelayanan lagi. Mau gimana Pak, kalau udah kayak gitu? Tapi itu yang kita hadapin. Jadi akhirnya kita dengan beberapa yang masih ada, kita coba terus karena pada akhirnya kita berpikir ini tantangannya, ini yang Tuhan titipin ke kita. Kalau kita once commit di pelayanan yang kayak gini, adalah PR kita bersama-sama teman-teman di komisi tetap supaya menjaga api pelayanannya nyala. Once padam, ya tadi bagaimana kita mau mengabarkan kabar baik di ruang digital kalau kita juga digempur sama iblis untuk terus pelayanannya padam gitu. Nah, kita berpikir bahwa itu Pak, jadi bahwa kalau kita sekarang melakukan itu dengan konsisten, pertahanan akan merubah kebiasaan. Tantangan yang datang juga tidak hanya tadi seperti tadi, teman-teman komisi yang lain, majelis sendiri juga mempertanyakan tentang kita keberadaan, karena kita kan baru ya. Akhirnya kita bersama teman-teman komisi di KPD, keberadaan alat-alat yang tadi Pak Eko bilang barang-barangnya nggak ada yang murah. Ya sudah, kita bersama-sama itu teman-teman sepelayanan, pengadaannya bagaimana nih? Kalau memang harus dilakukan, dibutuhkan, caranya apa? Ya sudah, kita berpikir bahwa pasti ada hamba-hamba Allah lah yang mau terlibat di sini gitu ya. Jadi itu dapat solusi. Jadi puji Tuhan bahwa banyak tangan-tangan digerakkan sama Tuhan untuk membantu mensupport kita. Nah, di kita sendiri akhirnya kalau ketika beberapa orang percaya menitipkan ininya ke kita, ya sudah, kita jalan terus. Pasti Tuhan sertai di hal-hal itu, karena akhirnya berjalannya waktu, proses, karena gini, kayak di Komisi Pelayanan Detail kami menerapkan satu job form isian, karena kalau enggak nanti kita berasa kayak warung kopi, bikinin flyer buat kita dong, bikinin buat ini dong gitu. Akhirnya cuma hanya nggak bisa nih, ini kalau kayak begini nanti yang ada, lah kan saya udah minta 5 hari lalu, saya udah minta minggu lalu, mana? Kita buat job form. Mau brief nggak bisa, isi dulu. Setelah isi, kita atur waktu Zoom, kita bicara sama user itu kok Komisi Pelayanan Digital di GKI Cinere, usernya adalah komisi-komisi lain. Jadi tidak ada langsung end user jemaat. Jadi setelah mereka mengisi job form, kita atur waktu untuk Zoom, disitulah kita dapat brief. Oke, kami komisi anak mau bikin A, B, C, D, Oke. Goalnya mau apa? Ini. Kapan mau tayang? Itu semua kita Oke. Dah, misalnya katakan bikin klip atau apa, ya kita jelasin. Oke, stepnya ini kita akan deliver tanggal sekian sehingga bisa tayang. Jadi dengan itu kita bisa tertib untuk melayani semua komisi. Apakah awalnya ditentang? Sangat ditentang. Ribet nih KPD, ngisi form segala macem. Nggak usah deh gitu ngerjain sendiri. Oh ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau mau kita harus komit dengan hal tersebut. Berjalannya waktu, puji Tuhan, akhirnya karena suatu hal yang baru ya Pak Ben, semuanya ada yang ikut, dan kita juga happy melayani teman-teman komisi yang lain. Nah itu enaknya ya. Sebelum masih banyak lagi detail-detail yang biasalah. Kadang-kadang kan obrolan warung kopi yang mencibir apa yang kita kerjakan, tapi ya itu bagian dari sebuah proses dinamika dan nggak apa-apa. Kami teman-teman di Komisi Pelayanan Detail ketika berhadapan dengan komen-komen negatif
yang selalu menguatkan kami adalah bahwa kliennya Tuhan Yesus. Kalau kita komit kliennya Tuhan Yesus, bahwa hal yang kayak gitu-gitu, itu bukan pengambil keputusan. Yang ambil keputusan Tuhan Yesus, kita kasih yang terbaik aja, maksimal. Karena pada akhirnya, ya kayak kita lah, kalau kliennya puas di dunia sekuler juga bonus turun, ini versinya dari bos gede gitu ya. Kira-kira itu. Dan yang terakhir kita, satu yang membuat kita senang adalah ketika produk-produk yang kita buat, itu sampai tadi Pak Eko bilang, apakah kabar baik mendeliver tidak hanya ke kita, tapi keluar, kita juga melawan itu. Jadi kita di GKI Cinere Kespol punya gotah gitu ya. Itu anak-anak yang ada di ini, mereka kita bikin pelatihan kayak Canva dan segala macam. Itu nyampe. Jadi akhirnya benar kabar baik, menyerukan kabar baik di ruang digital tuh terdeliver ke sana. Kita sangat berhati-hati ketika masuk di publikasi karena kenapa? Kita tidak mau sampai ada dicolek atau diusili dengan kata-kata gereja GKI Cinere melakukan kristenisasi. Ini tidak tayang di publikasinya KPD. Jadi kira-kira itu Pak Ben yang sudah kita kerjakan. Sharing kita buat teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Makasih. Ya, terima kasih Pak Asido. Itu adalah sharing dari GKI Cinere dan nanti kita akan ada satu sesi di mana teman-teman dari GKI yang lain bisa sharing kan gitu. Karena kita kepingin adanya satu kesatuan hati. Baik, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, mungkin kita akan minta dari narasumber untuk pesan, kesan dan juga motivasinya, khususnya bagaimana kita membangun ya kesatuan hati dari Komisi Digital di Klasis Jakarta 2 ini untuk melihat bahwa ada tantangan, ada masa depan pelayanan di depan yang sangat luas ya, karena kita bisa menjangkau yang dulu sebelum ada internet dan digitalisasi ini kita nggak bisa cerita sampai ke Antartika, tapi saat ini Tuhan sudah memberikan jalannya, tinggal apakah kita mau ambil atau tidak, atau kita masih mau menunggu. Nah, kita perlu nih, ya kan, motivasi, semangat sebelum kita mengakhiri talk show ini yang akan dimulai dari Pak Eko, setelah itu Pak Bambang, dan ditutup oleh Pak Asido, sehingga kita berharap kesatuan hati kita di sini bisa membuat satu inspirasi dan semangat yang baru untuk melihat pelayanan digital Klasis 2 di mana kita ada di dalamnya, GKI 15 GKI ini bisa mempunyai sebuah standar pelayanan digital yang jauh lebih bagus dari yang sudah kita lalui, dan juga kalau kita lakukan bersama biasanya itu akan lebih memudahkan walaupun tantangannya juga tidak sederhana juga. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup kita akan mulai dari Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya menafsirkan ini saat inilah kita digerakkan oleh Roh Kudus, meskipun kita bilang kecelakaan gara-gara COVID, tetapi itu semua saya melihat di dalam rencana besar Tuhan, di mana Tuhan mendorong umat supaya bisa berkarya sampai ke ujung bumi. Sekarang semua majelis jemaat terbuka terhadap digital. Membeli alat yang mahal dibeli, apapun dibeli. Bahkan internet yang dulu untuk langganan yang paling lambat pun kadang-kadang susahnya luar biasa. Sekarang contohnya di Majelis GKI Geraha Raya sudah menyetujui internet sebulan yang harganya 700 ribuan. Tadinya susahnya luar biasa, suruh bayar 150 aja hitung-hitung, ini buat apa. Tetapi sekarang yang langganannya 750 ribu, bahkan minta yang lebih pun dikasih. Ini sebuah
pintu yang dibukakan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan masuk ke dalamnya. Marilah kita memperlengkapi dengan hal-hal yang kreatif. Kita bekerja sama di dalam satu klasis, kita berdiskusi, Cinere bisa apa, Geraha Raya bisa apa, kemudian Kebayoran bisa apa, Serpong bisa apa, dan seterusnya bisa apa. Mari kita bicarakan, kita isi dunia digital dengan hal-hal yang baik. Saya punya sebuah, ini belum terlaksana sampai hari ini, Pak. Jadi saya kepengen membuat film pendek yang hanya berdurasi 6-8 menit. Tapi film pendek yang isinya memberitakan tentang buah-buah roh. Pengendalian diri, tentang jangan iri hati, mengampuni. Itu kalau terus-menerus di-upload, luar biasa. Tapi ya itu, untuk tayangan 8 menit, mungkin prosesnya bisa perlu waktu lebih dari 2 hari. Nah itu yang perlu dipikirkan. Mungkin begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Eko. Sekarang Pak Bambang silakan Pak. Tes, oke baik. Kita semua tadi tahu bahwa tantangan ke depan adalah kita memasuki era digital dan era robot yang tidak mudah. Oleh karena itu, dengan kesatuan hati ini, saya berharap dari BPMK Klasis 2 benar-benar menjadi motor apa yang harus dipersiapkan untuk pelayanan ke depan yang membawa domba-domba 60.000 orang itu tadi. Oleh karena itu, segala tantangan pasti ada, ya. Tapi kita percaya sesuai Efesus 3 ayat 20. Jadi ternyata kuasa yang bekerja luar biasa, ya, melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta. Jadi segala tantangan apapun kalau kita memang mau melakukannya yang terbaik untuk Tuhan, tidak ada yang mustahil, Pak. Dan saya mengajak kepada teman-teman semua, Tuhan menghendaki kita menjadi amazing people ya. Jadi seperti Kaleb di Bilangan 14 ayat 24. Kaleb menjadi orang yang lain jiwa, bukan kelainan jiwa, lain jiwa. Yang benar-benar orang yang luar biasa. Dan oleh karena itu, karena tantangan kita luar biasa, kita juga harus mempunyai jiwa luar biasa, semangat luar biasa, supaya kita bersama-sama untuk bisa mempersiapkan generasi ke depan untuk memasuki era peradaban baru. Itu saja. Makasih. Makasih Pak Bambang. Pak Asido, silakan. Iya. Wah, semuanya udah diambil sama Pak Eko sama Pak Bambang. Jadi saya harus cari summary lainnya. Jadi buat teman-teman di kita yang berkecimpung di bidang digital, jangan nyerah sih. Kita komitnya sama Tuhan aja. Karena sama kayak di kita, ketika kita mulai tahu bahwa apa yang kita kerjakan buah-buahnya baik ya, teman-teman bahkan bukannya hanya dari kita tapi dari luar juga tersentuh. Akhirnya kita percaya bahwa satu jiwa berharga buat Tuhan, kita ambil bagiannya di situ gitu. Jadi benar banget apa yang dibilang bahwa setelah melalui 3 tahun ini, bahwa kita yakin banget penyertaan Tuhan luar biasa buat kita dengan segala tantangannya, bahwa apapun yang kita kerjakan Tuhan menyertai segala hal yang kita niatkan untuk kebaikan. Jadi tantangan soal kurang SDM dan segala hal terkait pembiayaan, perlengkapan dan segalanya, Tuhan pasti punya jalan keluar yang ajaib. Jadi jangan takut, jangan nyerah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang perlu kita. Itu aja dari saya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih terhadap ketiga narasumber. Jadi sebagai summary mungkin kita sudah dengar semua. Nanti kita akan ada acara Q&A. Tapi memang menjadi bagian dari kasih dan juga ungkapan ya bahwa kita yang sudah diselamatkan minimal yang di ruangan ini, kita percaya bahwa acara ini tidak kebetulan, kita berkumpul juga tidak kebetulan di sini. Tuhan punya maksud, ya kan? Tuhan punya rencana kepada kita masing-masing melalui gerejanya, melalui Klasis 2. Bapak Ibu ada 60.000 jemaat
Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 60.000 ini punya teman satu orang berarti ada 120.000 ya. Dan kalau dia punya kantor, punya teman di sekolah akan terus berlipat Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita, ladangnya memang tadi Pak Eko bilang sudah sangat luas sekali. Waktunya memang kelihatannya terbatas, tapi ladangnya menjadi semakin luas karena teknologi yang membantu itu Bapak Ibu. Jadi kita percaya seperti Pak Eko bilang, ini waktunya, ya kan? Waktu kita minimal yang ada di ruangan ini untuk berbuat sesuatu, mengasihi Tuhan melalui pelayanan digital di Jakarta Klasis 2. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita masuk ke Q&A dan di sana kita, mungkin nanti juga Pak Asido katanya mau, kalau ada yang mau lihat tour ya di GKI Cinere ini, mau lihat di mana sih itu tempat podcastnya dibuat untuk kita bisa melihat, ya kan, silahkan nanti ada waktunya, silahkan kalau Pak Asido juga masih punya waktu ya. Tapi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan kurang lebih 1 jam acara diskusi atau talk show kita. Mungkin Pak Bambang ada sedikit? Udah pegang mic kayaknya. Ya. Penutupnya, Ya. Pak Bambang. Silakan, Jadi Pak. saya mengajak Klasis Jakarta 2, khususnya BPMK, di situ ada Sekum, Ibu Sekum ya. Jadi ide saya ini adalah dari 60.000 itu, Gen Z, Gen Alpha cukup mayoritas. Pertama. Yang kedua, lagu KJ dan NKB itu banyak sudah tidak kurang populer di anak-anak pasti. Betul ya? Nah, Cinere, saya lagi mau berpikir Cinere membuat rumah produksi, rumah rekaman. Di situ ada merekam untuk musik band, nyanyi solo, paduan suara, jadi sandiwara itu memang menjadi ini rumah kreatif ya. Tapi itu nanti di arrange NKJKB itu nanti kita jadiin aplikasi, buat aplikasi itu untuk anak-anak muda, anak-anak ini untuk yang jazz, blues, rock, pop, kita arrangers untuk itu bagus banget. Nah, pemuda remaja itu komunitasnya 2, musik sama olahraga. Kalau kita mau gabung di situ, itulah tempatnya. Seperti ya mungkin kita seperti itulah ya, kan ada GKI itu ya, Ignite ya. Nah, itu kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya KJNKB bisa populer di kalangan muda. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Kita MC Ibu Fiona, MC, kami serahkan. Aplaus lagi dong untuk para narasumber, moderator, dan talk show yang luar biasa. Saya aja orang GKI Cinere baru hari ini loh lihat tadi, baru kenalan juga dengan Caroline Nexa, luar biasa ya Bapak Ibu.